Budi dan Sari adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 5 tahun. Mereka tinggal di Jakarta, selama bertahun-tahun selalu merayakan Lebaran di kota Jakarta. Namun, tahun ini berbeda. Budi, yang berasal dari Sumatera, memutuskan untuk membawa Sari mudik ke kampung halamannya. Sudah lama Budi tidak pulang ke kampung, dan ia merasa saatnya membawa istrinya bertemu dengan keluarganya di sana. Perjalanan ini dilakukan dengan mobil pribadi mereka, karena Budi ingin memberikan pengalaman perjalanan darat yang berbeda bagi Sari. Mereka berencana berangkat dari Jakarta pada pagi hari, menghindari kemacetan dan berharap bisa tiba di kampung halaman pada malam hari. Pada hari keberangkatan, langit cerah dan suasana hati mereka penuh dengan semangat. Sari yang belum pernah mengunjungi Sumatera, sangat antusias. Budi menceritakan banyak hal tentang kampung halamannya di sepanjang perjalanan. Mereka melewati jalanan kota yang ramai, kemudian memasuki jalan tol yang sepi, dan akhirnya keluar menuju jalan pedesaan. Waktu terus berlalu, dan setelah beberapa jam berkendara, mereka mulai memasuki wilayah yang lebih terpencil. Jalanan mulai menyempit, dan hutan-hutan lebat mulai terlihat di kiri dan kanan mereka. Matahari mulai terbenam, menciptakan bayangan panjang di jalanan yang semakin jarang dilalui kendaraan lain. Budi, yang sudah terbiasa dengan rute ini, merasa tidak ada yang aneh, tetapi Sari mulai merasa sedikit tidak nyaman. Hutan yang mereka lewati tampak sangat lebat dan gelap, seolah-olah menyimpan sesuatu yang misterius di dalamnya. Udara juga terasa semakin dingin, meskipun jendela mobil mereka tertutup rapat. Ketika malam mulai benar-benar gelap, mereka mulai merasakan keanehan. Sari yang duduk di samping Budi, merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam hutan. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu semakin kuat. Dia menoleh ke arah Budi, tetapi suaminya terlihat tenang, meskipun wajahnya sedikit tegang. "Mungkin kita harus mencari tempat istirahat sebentar," ucap Sari, mencoba menyarankan agar mereka berhenti. Budi mengangguk, "Iya, aku juga merasa kita perlu istirahat sejenak. Tapi kita harus mencari tempat yang aman dulu." Namun, tempat peristirahatan atau warung-warung di sepanjang jalan mulai jarang terlihat. Mereka terus melaju di jalan yang semakin gelap, hanya diterangi oleh lampu mobil. Hutan di kiri dan kanan semakin lebat, dan suara-suara malam mulai terdengar lebih jelas. Sari mendengar suara burung hantu, yang membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat cahaya redup dari sebuah warung di pinggir jalan. Budi memutuskan untuk berhenti di sana. Warung itu terlihat tua dan sudah usang, dengan beberapa bangku kayu di depannya. Seorang pria tua yang tampak sebagai penjaga warung itu berdiri di depan, menyambut mereka dengan senyuman yang tidak terlalu ramah. Mereka turun dari mobil dan memesan secangkir kopi untuk menghangatkan badan. Sari merasa ada yang aneh dengan suasana di tempat itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sambil menunggu kopi, Sari melihat sekeliling. Hutan di sekitar warung tampak sangat gelap dan sepi. Tidak ada suara binatang atau apapun, kecuali desiran angin yang lembut. Pria tua itu kembali dengan 2 cangkir kopi. Saat memberikan kopi, dia menatap Sari dengan tatapan tajam. "Mau mudik kemana?" tanyanya dengan suara serak. "Kami mau ke Desa Merah." "Nama desa disamarkan, ke kampung halaman saya," jawab Budi dengan sopan. Pria itu mengangguk perlahan, tapi matanya tetap tertuju pada Sari.
Hati-hati di jalan, nak. Hutan ini kadang-kadang tidak bersahabat dengan orang asing. Sari merasa semakin tidak nyaman mendengar perkataan pria tua itu. Dia segera menguyup kopinya dan mengajak Budi untuk segera melanjutkan perjalanan. Setelah membayar kopi, lalu mereka kembali ke mobil. Saat mereka meninggalkan warung, Sari merasa lega, tetapi perasaan aneh itu masih membayangi pikirannya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, suasana semakin mencekam. Jalanan yang mereka lalui kini hanya diterangi oleh lampu mobil yang mereka kendarai, sementara hutan di sekitarnya semakin gelap dan menyeramkan. Budi mulai merasa mengantuk, tetapi dia berusaha tetap terjaga karena jalanan semakin berliku dan berbahaya. Sari yang duduk di samping Budi, mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan hitam di antara pepohonan, bergerak dengan cepat seolah-olah mengikuti mereka. Ketika dia menoleh untuk melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Jantungnya berdebar kencang, dan Sari segera menoleh ke Budi. "Kamu lihat sesuatu di luar?" tanya Sari dengan suara bergetar. Budi menggeleng. "Tidak, kenapa?" Sari ragu sejenak, lalu berkata, "Aku merasa ada yang mengikuti kita dari hutan. Seperti bayangan hitam." Budi seperti menelan ludah, merasa tidak nyaman dengan perkataan Sari. "Mungkin itu hanya imajinasimu. Hutan ini memang gelap, mungkin kamu hanya melihat bayangan pohon." Namun, tak lama setelah itu, Budi mulai merasakan hal yang sama. Dari kaca spion, dia melihat sesuatu bergerak di belakang mobil. Sesuatu yang besar dan gelap, seperti sosok yang berlari sedang mengikuti. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat apa-apa. Tetapi perasaan itu semakin kuat, seolah-olah mereka tidak sendirian di jalan itu. Mendadak, suara ketukan terdengar di jendela Sari. Dia tersontak kaget dan menoleh ke samping. Di sana, dia melihat wajah pucat seorang wanita dengan mata kosong menatapnya dari luar jendela. Sari menjerit ketakutan, dan Budi segera mempercepat mobilnya. Wajah itu menghilang dalam sekejap, tetapi Sari masih bisa merasakan tatapan dingin wanita itu. "Kita harus keluar dari hutan ini secepat mungkin," kata Budi dengan suara gemetar. Budi mempercepat mobilnya, berusaha menjauh dari tempat itu. Tetapi jalanan semakin menakutkan. Hutan di sekeliling mereka terasa hidup, dengan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan halus yang berbisik di telinga mereka. Budi dan Sari mulai panik. Mereka merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Budi mencoba tetap fokus pada jalan, tetapi matanya berkali-kali menangkap bayangan-bayangan aneh di sekitar mereka. Sari memegang tangan Budi dengan erat, mencoba menenangkan Budi. Tiba-tiba, mereka melihat sosok yang melintas di tengah jalan. Budi menginjak rem mendadak, membuat mobil berdecit dan berhenti tepat di depan sosok itu. Mereka melihat dengan jelas seorang wanita berdiri di tengah jalan, mengenakan baju putih lusuh dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Sari menatap wanita itu dengan ngeri. "Budi, kita harus pergi sekarang," ucap Sari. Budi, yang juga ketakutan, segera menginjak pedal gas, berusaha menghindari wanita itu. Namun, saat mereka melewati sosok itu, wanita tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada di sana.
Sari merasakan napasnya tertahan, dan dia menutup matanya, berharap kejadian itu cepat berakhir. Mereka terus melaju di jalan yang semakin sunyi. Namun, ketika mereka merasa sudah berhasil meninggalkan sosok itu, Sari mulai mendengar suara tangisan di dalam mobil. Suara itu terdengar pelan, tetapi semakin lama semakin jelas. Sari membuka matanya dan mencari sumber suara, lalu menyadari bahwa suara itu berasal dari kursi belakang. Dengan gemetar, Sari menoleh ke belakang, dan apa yang dia lihat membuatnya membeku di tempat. Di kursi belakang, duduk seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong, menangis dengan suara yang menyayat hati. Baju wanita itu basah kuyup, seolah-olah baru keluar dari dalam air. Dia menatap Sari dengan tatapan yang penuh duka, dan Sari merasa sangat ketakutan. "Budi, lihat ke belakang," ucap Sari dengan suara bergetar. Budi menoleh ke belakang dan hampir kehilangan kendali saat melihat wanita itu duduk di kursi belakang. Wanita itu hanya duduk diam, terus menangis tanpa suara, sementara pandangannya tetap tertuju pada Sari. Tanpa berpikir panjang, Budi segera mempercepat laju mobilnya, berharap bisa segera keluar dari hutan yang menyeramkan itu. Sari hanya bisa menutup matanya, berdoa agar semua ini segera berakhir. Setelah beberapa menit terasa seperti sangat lama, akhirnya mereka melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lampu-lampu kota, memberikan harapan bahwa mereka hampir keluar dari hutan. Budi terus melaju dengan kecepatan tinggi, dan Sari mulai merasa sedikit lega. Namun, ketika mereka mendekati cahaya itu, wanita di kursi belakang tiba-tiba berhenti menangis. Dia menatap Sari dengan tatapan yang penuh misteri, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Sari dan Budi saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Ketika mereka keluar dari hutan dan memasuki sebuah desa, Budi memperlambat laju mobil. Mereka berdua terdiam, masih terguncang oleh pengalaman yang baru saja mereka alami. Mereka tidak berbicara selama beberapa menit, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Aku tidak tahu apa yang barusan kita lihat, tapi aku bersyukur kita berhasil keluar dari sana," ucap Budi. Sari hanya mengangguk, masih merasa ketakutan. "Kita harus segera sampai ke rumah. Aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di jalanan ini." Budi setuju, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih lambat, memastikan tidak ada lagi kejadian. Desa tempat mereka berada terasa lebih tenang, dan lampu-lampu rumah penduduk memberikan sedikit ketenangan dalam hati mereka. Setelah beberapa jam lagi perjalanan, mereka akhirnya tiba di kampung halaman. Keluarga Budi yang sudah menunggu kedatangan mereka merasa lega melihat mereka tiba dengan selamat. Namun, Budi dan Sari masih tidak bisa menghapus kejadian di hutan tadi dari pikiran mereka. Malam itu, setelah mereka selesai makan malam dan berbincang dengan keluarga, Budi dan Sari masuk ke kamar yang telah disiapkan oleh keluarganya. Ketika mereka berbaring di tempat tidur, Sari memeluk Budi erat-erat, mereka masih merasa trauma dengan apa yang terjadi. "Kamu yakin kita aman di sini, kan?" tanya Sari dengan suara pelan. Budi mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa khawatir. "Iya, kita aman di sini. Jangan khawatir, aku akan selalu ada di sampingmu." Mereka berdua akhirnya tertidur, meskipun sosok wanita di hutan itu masih menghantui mimpi mereka. Keesokan harinya, mereka terbangun dengan perasaan yang campur aduk, masih berusaha memproses pengalaman mistis yang mereka alami.
Meskipun perjalanan mereka telah berakhir, pengalaman di hutan itu akan selalu menjadi bagian dari kenangan mereka. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Selama beberapa hari mereka tinggal di kampung halaman, mereka tidak pernah berbicara lagi tentang kejadian di hutan itu. Namun, dalam hati mereka, mereka tahu bahwa perjalanan mudik tahun ini tidak akan pernah mereka lupakan. Dan setiap kali mereka mendengar suara angin di malam hari, mereka selalu teringat pada sosok misterius yang mengikuti mereka di perjalanan itu, seolah-olah masih mengawasi dari kejauhan.